Sepanjang 2020 sebesar 2,07%. Pelemahan ini tidak dialami oleh Indonesia saja, tapi juga sebagian besar mayoritas negara mitra dagang terbesar Indonesia. Dan pemerintah ini menganggarkan lebih dari 620 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, pemulihan ekonomi masih harus berhadapan dengan masih tingginya angka penyebaran kasus COVID-19 di dalam negeri, serta tarik ulur kebijakan pembatasan sosial, baik PSBB dan juga PPKM. Dan bagaimana menakar kebangkitan ekonomi Indonesia, dan bagaimanakah strategi yang ideal? Kami akan bahas dengan Bapak Khatib Basri, ekonom sekaligus Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013-2014. Selamat pagi Pak Khatib, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik. Alhamdulillah, sehat ya Pak? Oke, Alhamdulillah, Pak Khatib, ini data yang terbaru dikeluarkan oleh pemerintah ini cukup memberikan kita gambaran bahwa ekonomi ini terkontraksi berada di angka negatif minus 2,07%. Apakah angka ini atau kondisi saat ini masih bisa dikatakan masih bisa dikendalikan Pak? Dan apa saja catatan Pak Khatib? Oke, kita mesti lihat di dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pola, ya. Lihat dari angka DPS itu kita minus 2,7% kan. Tetapi kalau dilihat perkembangan di triwulan kedua itu pertumbuhannya minus 5,3 kalau saya nggak salah. Kemudian ke triwulan 3 itu kontraksinya minus 3,5, dan di bulan keempat itu sekitar minus 2,2. Jadi yang saya mau bilang di sini Rizky bahwa makna makin kecil dari minus 5 sampai di akhir tahun minus 2, ya. Jadi saya bisa berharap bahwa akan ada pertumbuhan positif kalau tren ini lanjut mungkin di triwulan pertama 2021. Dan kalau vaksin itu berhasil mungkin nanti akselerasi akan terjadi di second half 2021. Tetapi ada asumsi penting sekali dipegang. Asumsinya adalah pandeminya bisa dikendalikan. Karena kalau pandemi tidak bisa dikendalikan, maka mau tidak mau, pemerintah itu harus mengetatkan lagi mobilitas. Dan studi yang saya lakukan dan juga dilakukan oleh Office Chief Economist Bank Mandiri itu menunjukkan setiap kali ada pengetatan, itu ekonominya mengalami perlambatan. Jadi kalau pandemi tidak bisa diatasi, kita mungkin tidak akan memiliki swash shape yang tadi saya sebut atau kayak logo Nike, tetapi bisa beresiko itu huruf L atau huruf W, di mana naik kemudian turun lagi. Jadi ini yang saya kira harus diperhatikan. Buat saya mengatasi kesehatan adalah kunci. Oke, jadi berarti ini masih terkait dengan bagaimana pemerintah mengendalikan COVID-19 di tahun ini, yang nanti juga akan berimbas terhadap ekonomi. Oke Pak Khatib, ini kan kemudian juga hampir semua sektor ini memburuk, negatif, kemudian ada salah satu sektor atau indikator yang cukup membaik di tahun lalu adalah realisasi investasi. Dan kemudian proyeksi di tahun 2021 ini, apa saja sih Pak yang bisa menghambat investasi masuk ke Indonesia? Yang paling utama pandemi, karena saya kasih analogi sederhana ya. Kalau misalnya pandeminya terjadi, kemudian dibikin peraturan bahwa yang boleh ke restoran itu hanya 25%. Nah, berarti restoran Anda kan kosong. Kalau restoran Anda kosong, Anda mau nambah restoran nggak? Jawabannya kan enggak. Berarti tambahan investasi tidak akan terjadi. Di pesawat, karena ada pembatasan, maka load factor-nya itu mungkin separuh, karena ada batas kan antara kursi. Kalau penumpangnya hanya 50%, saya mau tambah pesawat nggak? Kan tidak. Jadi setiap kali mobilitasnya itu orang tinggal di rumah, kemudian yang beli barang sedikit, maka akibatnya tidak ada insentif buat saya untuk menambah investasi. Karena itu saya mengatakan investasi akan naik sedikit, tetapi tidak akan bisa beroperasi penuh selama kesehatannya tidak pulih. Oke, kemudian Pak Khatib, ini kan juga kalau misalnya tadi juga Anda singgung gitu ya, ini kan pandemi masih menjadi kunci bagaimana kemudian nanti pergerakan ekonomi kita. Kemudian juga ini kan pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan gitu ya. Tadi juga Anda katakan bahwa pengetatan ini juga nantinya akan berimbas kepada perekonomian yang
sudah melambat. Kita tahu pemerintah sudah mengambil beberapa kebijakan seperti misalnya ada PSBB, ada PPKM, bahkan yang terbaru ada PPKM Mikro. Sejauh ini dari kebijakan pengetatan yang sudah dibuat pemerintah, bagaimana Anda melihat? Apakah sudah cukup tepat? Saya mesti memberikan disclaimer, saya bukan epidemiologis. Jadi saya tentu bukan orang yang tepat untuk menilai kebijakan dalam kesehatan. Tetapi Dari yang kacamata saya ekonomi bisa, seperti apa, Pak? mungkin ya yang saya bisa sampaikan itu mungkin melihat pengalaman negara lain. Saya kira Indonesia itu perlu belajar dari India. Dia itu pernah punya kasus COVID yang parah sekali, tetapi di dalam beberapa bulan terakhir itu mengalami penurunan. Mungkin kita perlu belajar dari sana. Kemudian juga kalau lihat dari pengalaman negara lain, pemenang Nobel Ekonomi Paul Romer itu mengatakan mengenai pentingnya testing. Ya, dia bicara mengenai 3T testing, kemudian tracing dengan treatment. Saya tidak tahu apa yang dilakukan di sini dalam kaitan itu kita sudah lakukan, tetapi apakah sudah cukup atau belum, itu jadi pertanyaan. Dan salah satunya mungkin saya nggak tahu, karena mungkin akses dan PCR test masih relatif mahal. Ya, sementara di negara lain itu bisa disediakan. Jadi soal-soal seperti ini satu hal mesti dilakukan. Yang kemudian kedua adalah vaksin tentunya. Bahwa vaksin itu kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita lihat China, Wuhan, itu dia bisa menekan kasusnya even sebelum vaksin. Kenapa? Disiplin. Vietnam itu bisa menekan kasusnya sebelum vaksin. Kenapa? Disiplin. Anda lihat Singapura, sebelum vaksin sudah zero case karena disiplin. Nah kita disiplinnya nggak ada, jadi pilihannya cuma vaksin. Jadi vaksin ini salah satu yang kita andalkan untuk ekonomi dan juga untuk mengendalikan pandemi di tahun ini. Tapi bicara soal tahun ini, Pak, kita tahu tahun lalu sudah selesai, di tahun 2020 sudah dilaporkan angkanya juga minus. Di tahun ini kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki pandeminya dan juga memperbaiki ekonomi. Tapi bicara soal tahun 2021 ini kan ada ekonom memprediksi tahun 2021 ini kita masih akan melanjutkan kontraksi, bahkan ada yang mengatakan suram. Namun di lain sisi juga pemerintah tentu ada juga sedikit optimistis gitu ya, dengan juga kondisi sekarang yang misalnya sudah ada vaksin dan lain sebagainya. Tanggapan Bapak untuk prediksi ekonomi di tahun 2021 ini seperti apa, Pak? Saya mungkin bicara leading indicators dari data yang dilihat di studi dilakukan oleh Office Chief Economist dari Bank Mandiri. Itu menunjukkan bahwa indeks belanja dari kelompok menengah bawah itu sudah kembali kepada kondisi pra-COVID. Jadi sudah kembali belanjanya. Yang jadi masalah itu adalah kelas menengah atas tidak belanja. Kenapa kelas menengah atas tidak belanja? Karena jika dilihat dari basket konsumsi mereka, itu makanan hanya bagian kecil. Orang kaya itu kalau dia makan 3 kali sehari, ketika dia menjadi kaya, dia tidak makan menjadi 20 kali sehari. Jadi total pendapatannya itu mungkin kualitas makanannya jadi mahal. Tetapi yang adalah porsi besar dari belanja kelas menengah atas itu adalah leisure, itu adalah entertainment, itu adalah durable goods, itu adalah housing, mobil. Nah, orang tidak bisa beli mobil tiap bulan, orang tidak mungkin beli rumah tiap bulan. Sementara entertainment, ya, kemudian leisure, traveling itu berhenti praktis karena pandemi. Itu yang menjelaskan kenapa belanja mereka drop. Padahal belanja kelas menengah atas itu adalah bagian terbesar dari konsumsi rumah tangga. Nah, memang kelas menengah atas ini mencoba mensubstitute leisure entertainment mereka dengan apa? Misalnya beli tanaman hias, beli sepeda, ya itu kelihatan indeks hobisnya naik. Jadi kalau lihat dari situ, sebetulnya kelas menengah bawah itu belanjanya sudah kembali kepada kondisi pra-COVID. Artinya kondisinya sudah lebih baik dibandingkan dengan situasi bulan April atau Mei. Yang kelas menengah atas ini yang harus di-encourage belanja. Dengan gambaran itu, saya mengatakan bahwa kalau pandemi ini bisa diatasi, 2021 pertumbuhannya akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita bicara mengenai tahun 2021, ya, itu kan juga tergantung tahu mana dari fiskal stimulus diberikan pemerintah. Kenapa konsumsi dari kelas menengah bawah itu bisa meningkat? Itu karena BLT. Ya, jadi saya belum melihat bahwa investasi itu akan kick in di tahun 2021.
Sehingga ekonomi masih akan tergantung kepada anggaran pemerintah, khususnya itu adalah bantuan langsung tunai. Nah sekarang bagaimana mengencourage kelas menengah atas untuk konsumsi? Oke, nah itu tadi untuk mengencourage, kemudian untuk menstimulus tadi menengah ke atas itu apa aja sih Pak kebijakan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah? Nah kita bicara sama saya, Rizky berani nggak ke semua tempat sembarangan sekarang? Nggak berani pastinya. Ya itu penjelasannya. Jadi selama pandeminya tidak bisa diatasi, yang terjadi adalah ekonomi akan beroperasi tidak 100%, katakanlah 70%. Jadi kalau Indonesia itu normal growth-nya berapa? 5 selama 5 tahun terakhir. Kalau dia beroperasi 70-80%, mungkin pertumbuhan kita di 2021 itu 3,5 sampai 4%. Jadi kira-kira itu ini kasar ya, kalau yang betul itu mesti dihitung baik-baik. Tapi saya hanya bicara mengenai tren, karena itu akan sangat tergantung. Kalau nanti vaksin akselerasi bisa lebih cepat, itu confidence orang akan muncul. Orang akan berani keluar, mulai konsumsi. Itu harapan saya di second half. Tetapi saya juga nggak menutup mata. Coba lihat angka vaksinasi per 8. Itu sekitar 800 ribuan. Ya kan? Sementara kalau kita mau kejar 181 juta dalam setahun, itu Anda bagi 365. Itu berarti harus 500 ribu orang disuntik per hari. Kita itu baru 800 ribu selama hampir 1 bulan. Jadi ini penyebabnya adalah karena baru mulai. Ke depan akan lebih cepat. Tetapi yang saya mau bilang adalah artinya vaksinasi ini harus diakselerasi untuk mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi. Oke, baik Pak Khatib. Berarti intinya adalah itu tadi mengendalikan pandemi COVID-19, dan kita tahu juga pemerintah ini sedang melakukan vaksinasi dan juga berbagai kebijakan untuk mengendalikan pandemi COVID-19, dan semoga nanti kebijakan ini juga tepat dan juga cepat sehingga bisa langsung berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di Indonesia. Baik Bapak Khatib Basri, terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia Today. Sehat selalu Pak, selamat beraktivitas. Terima kasih, stay safe and healthy.